santuy. Baju santuy. Aduh, sokap nih. Bisa. Yo. Welcome back to Koridor Bacot Santuy, baca komen santuy. Here. Oke nih. Hello the world, welcome back again to Koridor Bacot Santuy, baca komen santuy. Bro, gimana skapsnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Twice in a week bacot santuy karena ada Sam yang pengen gua bacotin gitu bro ya. Tentang kisah Nimas di teror Adi 10 tahun yang waktu itu gua bahas di open Facebook gitu bro ya. Karena sedang ramai diperbincangkan lagi dan ternyata baru diomongin, dijadikan film dan warganet kesal. Gue yakin warganet bilang diam kalian. Gue yakin sekali seperti itu gitu bro ya. Coba kita lihat keyword kasus itu di luar bacot santuy ya bro. Guys, inget thread Nimas yang kemarin viral gak? Mau dibikin movies dong ternyata. Nah, kamu nge-tweet biar baca komen lucu-lucu kan pasti. Seperti aku. I'm sorry Nimas, I lose respect. Lah emang kenapa anjing? Emang gak boleh bikin film? Kayaknya lebih gampang cuan bikin film modal cerita viral ketimbang bikin original movie. Oh, ini si Adi itu udah ditangkap atau gimana? Baru ini yang bisa kulakukan untukmu Nimas. Oke. Coba ini apa di detik. Polisi amankan pria yang teror wanita Surabaya selama 10 tahun. Oke. Nah, sebelum gue berkomentar nih bro dan membaca tweet kalian yang pasti lucu deh. Gue mau berkomentar sama film sebelumnya yang menggunakan cerita viral gitu bro ya. Jujur gue nonton gitu ya. Karena ya penasaran. Karena kan film Indo kan semakin bagus setiap harinya. Nggak tahu sih tiba-tiba kayak ya udah deh pengen nonton, penasaran gitu ya. Karena ada seseorang yang mengajak gitu kan. Jadinya ya udah deh hayu gitu kan. Lu tau lah film apa itu kan gitu ya, yang lagi ramai juga dan lagi debatin juga sama Om Deddy, terus thread-thread yang lain, dan banyak sekali kontranya, sangat banyak sekali. Dan kasus yang diteror 10 tahun ini mungkin bakal calon seperti itu. Mungkin ya, ada indikasi lah seperti itu gitu ya. Balik lagi ke film, ketika gue nonton sebenarnya gue gak mau ngomongin teknis atau rate atau kualitas dari film si itu gitu ya. Karena kan channelnya bukan movie review gitu ya. Cuman kurang lebih ya oke, keserupan, meringankan kerjaan polisi gitu. Sebenarnya nggak tahu kenapa ketika gue beres nonton itu ada hal yang menurut gue disturbing gitu. Ya disturbing kayak nonton deep web gitu. Lu punya perasaan itu gak sih kayak nonton deep web atau dark web gitu kan? Ada something yang disturbing atau something horror yang abstrak gitu kan. Nah, gue punya perasaan itu. Cuman gue bingung cara mengungkapkannya itu ke kata-kata gitu, ke obrolan kepada orang yang sedang ngajak saya gitu. Gue tuh cerita kayak teknis filmnya aja, kayak tadi angle-nya kurang atau anjir aktornya bagus. Tapi jujur itu aktor sama aktrisnya bagus banget sih itu film. Dapat banget gitu ya. Gue lagi ngebahas kayak gitu kan, tadi aktornya bagus ya gitu. Tapi aku punya perasaan aneh gitu. Terus dia bilang kayak, perasaan apa? Perasaanmu padaku. Nggak mungkin dong gitu kan, gue cringe. Gak tahu gitu kata gue gitu kan ke seorang itu gitu. Kayak abis nonton film biasa kan gitu pasti kan mendiskusikan film. Kalau gue biasa gitu ya. Nah udah gitu kayak ada perasaan something aneh aja gitu ketika gue beres nonton film itu. Cuman gue bingung kayak apa ya gitu. Cuman ya udahlah gitu kan. Ketika gue duduk di rumah dan nonton YouTube, ada salah satu channel lumayan besar lah gitu ya di YouTube membahas itu, dan dia marah-marah lah tentang film itu gitu, kayak kurang bermoral bla 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 bla. Oh, ini mungkin yang perasaan gue maksud. Yang maksud gue disturbing itu tentang ini kan kisah nyata gitu kan. Dan lu filmin yang kurang lebih visual dan informasi yang ada di film tersebut yang tersebar ke halayak banyak, itu semuanya divisualkan. Jadi mungkin itu hal yang bikin gue agak disturbing. Mungkin kalau itu pure film, nggak ada background story tentang kisah nyatanya, gue mungkin ya udah aja gitu, nggak punya perasaan ini. Ya walaupun ada cewek yang kesurupan sahabatnya dan meringankan beban polisi, ya mungkin disturbing ini nggak akan ada. Tapi karena ini kisah nyata, jadi ada perasaan itu gitu. Jadi masuknya ke moral gitu. Pantesan di situ lah yang kayak kok ada something yang kayak aneh gitu ya menurut gue. Ini pendapat gue aja ya. Ya terinspirasi oke lah. Sebenarnya mau plek-plekan pun kalau eksekusinya oksi nggak masalah gitu. Tapi kayaknya jangan lurus banget dengan cerita-cerita atau informasi-informasi yang tersebar di sosmed gitu. Kayak lurus banget aja gitu. Ini tuh kayak real story yang dikasih bumbu film doang gitu. Harusnya kan lebih ke didramatisir lebih kayak atau dirubah something kayak. Ya mau plek-plekan pun ya sebenarnya bebas. Tapi ya diliarkan saja gitu kayak filmnya gitu. Toh kalau memang yang buat filmnya pede bakal booming-booming juga gitu. Apalagi film gitu dengan platform yang nggak semua orang bisa seperti
seperti itu. Apalagi diracik dengan bumbu-bumbu cerita nyata. Itu bakal lebih keren ketika orang malah nyambung-nyambungin, ini kan film yang kayak thread kemarin viral atau cerita orang kemarin viral, itu kan kayaknya lebih keren gitu. Dan at the end adalah gitu kayak misalkan substansi di mana menjelaskan ini memang terinspirasi gitu. Itu malah jadi keren gitu. Tapi mungkin si directornya atau sutradaranya yang ngepostingnya nggak di filmnya gitu, di mana gitu. Jadi kayak orang tuh mencari tahu gitu kan. Itu kan bakal lebih dicari tahu lagi gitu. Kalau sekarang kan secara gamblang dan banyak orang pro dan kontra. Apalagi ya terlalu banyak aspek lah di sana yang bisa dicemooh gitu sama banyak orang gitu. Itu yang menurut gua, ini mungkin perasaan gua itu ketika gua nonton, kurang lebih gitu. Dan ini mungkin bakal terjadi lagi di kisah ini gitu ya. Kisah di teror 10 tahun. Ini kan belum jadi filmnya ya. Mungkin lagi ngelis artisnya kan. Kenapa nggak judul filmnya Trauma 10 tahun? Itu kayak lebih keren deh gitu. Nggak yang plek-plekan banget. Walaupun mungkin aslinya nggak gitu. Paham gak maksud gue? Dan gini, ketika gue kemarin open Facebook, gue gak kepikiran thoughts yang bakal gue omongin ini muncul gitu ya. Tadinya. Tapi ketika dijadikan film seperti ini, thoughts ini muncul. Ketika gue ngeliat lebih dalam lagi kisah ini dan seperti inilah gitu ya, sorotan-sorotan media, gue jadi berpikir berkali-kali gitu. Gue sangat benci, kesel sama orang-orang anjing gitu ya. Cowok-cowok anjing, creepy, fucking shit gitu kan, stalk yang berlebihan. Pasti gitu, emosi lah semua orang, itu gak benar. Tapi ketika ting, muncullah berita ini gitu jadi money gitu ya. Itu yang jadi terpikir ke gue. Nggak salah, sumpah nggak salah. Mau gimana pun tragedi, musibah apapun, dan dibikin film, dibikin konten, kalau yang berkaitannya tidak masalah, ya nggak masalah. Tapi ada hal di mana yang kacamata orang lain melihatnya moralitasnya gitu. Jangan sampai kurang-kurang banget lah gitu untuk image orang-orang yang terkaitnya. Mungkin kalau menurut gue, orang yang mau bikin filmnya, bikin kontennya ya udah aja sih gitu. Seperti misalkan gue membahas drama orang lain, masalah orang lain gitu, podcast apa segala macam kan ya fakta aja gitu. Tapi gimana caranya? Mungkin mengeksekusinya aja gitu. Dan itu sebenarnya nggak masalah kok gitu ya. Demi cuan mah why not gitu Blay. Tapi itu jangan deket banget gitu Blay. Maksudnya caranya tuh jangan deket banget lah gitu. Kayak ini kan baru nih, ada yang film sebelumnya langsung gitu kan jeder gitu kan. Kayaknya lebih ke eksekusinya aja kali ya gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu. Everything cuan ya udahlah gitu. Dunia kita memang hidupnya harus cuan. Kalau kamu miskin, hidup susah, kamu bisanya kesal gitu kan. Itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kayak eksekusinya aja gitu. Maksud gue gimana ya, kayaknya eksekusinya lebih diatur, lebih dipertimbangkan, lebih difikirkan gitu ya. Ya walaupun ya kayak I don't give a fuck, I'm rich bitch ya. Iya sih bang. Maksud gue gini loh, kan pasti ada pilihan ya. Ketika lu terdesak sama sesuatu atau ada hal yang membuat lu bahaya, itu udah pilihan. Dan bagus, orang-orang yang bajingan itu memang ya harus ditindaklanjuti, itu jelas dong. Tapi karena adanya ini gitu ya, yang bikin warganet kesal. Nah, gue jadi berpikir ketika lu ada pilihan D, ada pilihan R, dan lu memilih R kan, ributin. Tapi ketika lu ada banyak pilihan dan meminimalisir hal-hal yang bikin lu kurang atau bikin warganet kesal, ada pilihan D gitu loh. Ketika lu dikirim-kirim pop-up atau aneh-aneh gitu ya, ada pilihan D, yaitu diam. Ada gitu loh. Gue jadi berpikir kayak banyak deh cewek yang dikirimin pop titit gitu. Gue yang cowok aja dikirimin kontol. Jadinya gue berpikir ke situ gitu. Bukan gue kayak dia powerless dan kok malah disuruh diem aja. Bukan itu maksud gue gitu. You know what I mean, right? Tapi ketika lihat kondisi seperti ini, jadi kita berpikir kemana-mana gitu ya. Ya tapi mungkin bisa jadi kan, Gak mungkin bisa jadi sih, ada pilihan semuanya juga gitu. Karena sebenarnya apapun kondisinya bro, ini sah-sah aja gitu. Karena kan ya orang yang terkaitnya menyetujui. Namanya film, ya bebas lah berekspresi gitu kan. Dan sesuai peraturan dan undang-undang yang ada di negara masing-masing. Jadi masalah gak dapat royalti, gua kena musibah ya daripada musibahnya cuman tergantung di awan gitu kan, tidak dijadikan cuan, mending aku jadi cuan, ya gak masalah juga. Karena gue pun setuju kok akan hal itu. Tapi mungkin eksekusinya aja gitu. Dan keblunder-blunderan. Karena mau gimana pun toh udah sering juga dari dulu sampai sekarang gitu cerita yang viral tuh difilmkan gitu. Tapi mungkin ya gorengannya nggak gosong aja gitu, jadi nggak bumerang gitu ya. Mungkin itu ya, karena at the end itu semua hiburan gitu kan. Nonton ya hiburan kan gitu. Coba kita cek ya tweet gue ya bro. Nah, apa tidak ada yang membuatkan film tentang Ferdy Sambo? Boleh sih itu ya, dibikin happy ending gitu ya. Cerita sama berakhir happy ending untuk karakter villain. Bisa jadi gitu. Tapi kayaknya lebih cocok mending jadi game sih kalau itu ya. Cocok gitu kayak mafioso, gangsta, itu kayak cocok sih. Mending bikin film Jejak Si Kuning gak sih kok? Goblok. Ini 2024 anjing. It's 5 years ago bro. Masih aja anjing diposting Sejak Si Kuning. Jejak Si Kuning. Anjing, udah gak lucu bangsat, udah gak lucu, udahlah. Jejak Si Kuning, kuning petualang.
Aduh goblok. Masih terdengar buliannya sampai sekarang gitu. Kecaman gitu masih terdengar sampai sekarang, Blay. Jejak si kuning. Dan khas banget gitu, kenapa ya? Thumbnailnya tuh khas gitu, yang ini gitu. Jejak si kuning. Goblok. Bisa Kor. Hah, Dian Kartika garis asal Bandung yang baru saja debut industri JAV. Allah, Dian Kartika. Kayaknya Dian Kartika ini ganti nama. Kalau di Jepang kayaknya Emi Fukada. Ini mah jelas. Hoax gak nih? Kayaknya para suhu tele bilang ini hoax. The real, aku cuma kasih kamu 5.000, kamu kasih aku kesempatan buat podcast, dapat engagement sampai jadi view. Berarti banyak jasanya tuh orang ya? Gak ada. Goblok emang ini netizen itu terbaik emang, kenapa ya? Kenapa semuanya dijadiin film? Cuan lah, apalagi kamu maneh. Pengen banget fotoku dijadiin story pakai lagu Perindo juga. Daripada teror mending kode doi pakai gila. Tolong. Isi filmnya 10 tahun sayang Nima. Goblok. Apakah ini memasuki era film atas kisah nyata lagi? Dan berakhirnya apa sih? Era berdasarkan religi. Ya lebih ke pilihan film aja sih. Trending. Dari sedekah 5.000 berubah jadi royalti 5.000. Goblok. Aduh goblok. Horor lagi nggak nih? Jangan-jangan ntar kalau ada film tangkis Sakurigor dibikin horor juga kali ya? Horor, sci-fi, action. Nah itu gue pengennya sih sebenarnya. Pokoknya ada naga aja emang gitu. Naga, zombie ada. Film itu harus. Mau editannya kurang juga ada. Harus ada itu. Hidup cuma tarik buang nafas doang. Tau-tau lulus dah bang. Lo masih siswa hoki, berarti itu jelas. Jadi bingung, baik takut kayak Nimas, jahat takut kayak Vina, terus harus gimana? Santuy. Tapi jadi pertanyaannya, dia tuh bawa berkah atau bawa neraka 10 tahun di sisi Adi itu? Ya kita kan harus memang mengambil hikmah. Inilah jalan terbaiknya buat korban. Gak apa-apa lah bro. Kita kan gak tahu juga, mungkin 10 tahun dia tuh kayak gimana mentalnya kita gak tahu. Gak semua orang sesantuy itu. Jadi daripada hidup bingung jadi orang baik atau jadi orang jahat, ya orang santuy. Sans. Harus appreciate. Kalian aja sirik, ini mah kalian memang. Dia mau dapat royalti, kalian jangan sirik, kacau deh kalian. Siklus baru bikin thread trending digoreng. Kayaknya itu harus jadi trik menaikkan engagement 2024 sih bro. Gue harus pakai itu sih bro. Kayaknya. Mending bikin film dunia sang penghibur based on true story dari Lord Kyuji. Jelas itu mah harus. Itu mah pokoknya horror sci-fi action. Ada naga zombie. Itu jelas. Harus. Tapi kenapa gak Vina Garut di film ini? Saudara Adi, makasih udah beli sepik apa sih? Apa sih? Bangsat. Suara mimim bangsat. Sepik apa anjing? Kipak. Nggak semua tragedi bisa dijadiin film, benar. Tapi kalau cuannya banyak nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa lah, santai aja. Hidup bebas gitu, demokrasi. Kenapa sih? Boleh lah. Masa nggak boleh? Diem nggak? Diem nggak? Pakai sendal anjing. Tapi gini loh, bisa jadi plot twistnya cerita mereka adalah gorengan film. Judul filmnya bakalan Scary Adi, nanti genrenya komedi horror misteri. Tolong. Boleh nih, ini lebih plot twist sih, ini keren sih. Jadi penasaran di filmnya Adi Pap Titit ada kan? Emang bangsat. Terlalu plot twist kalau ini anjing. Tapi kenapa ya produser gak tertarik sama Vina Garut? Padahal Vina Garut loh, rame itu jelas. Mending daripada nonton vlog perceraian dia. Goblok. Akhirnya jujur. Anjing eksklusif. Tolong. Kalau ada tulisannya akhirnya jujur eksklusif, gue nonton. Sumpah gue nonton sama lu semua. Kita nonton bareng-bareng ya. Fuck, harus ada eksklusif akhirnya jujur. Itu gue bakal nonton. Ini bisa difilmkan juga nih, judulnya Dewa Babi Kurma versus Dewa Suicide. Abaikan komentar. Korea adalah spek idaman Pamanco. Gini bro. Hetero tapi kan dia. Gue banyak yang komen kayak gini. Jadi bingung. I don't know bro. Pantesan gue diajakin podcast lagi. Bingung bang, hidup adalah pilihan. Milihnya di mana bangsat? Iya bisa. Milihnya di sini. Bukan di sini. Di saat ada masalah, ada yang ngajak bikin film, sutradara bilang, ayo. Itulah memang. Ada lawan. Hah? Ocil anjing main biliar.
Udah jadi atlet sejak dini anjing. Keren gitu. Goks loh. Anjing dia. Anjir keren. Kok kagak bisa anjing main biliar anjing? Nusuk lubangnya langsung saya bisa. Kayak gitu dibikin film, koridor sama aku kapan bikin? Jangan dibikin film atau pusing nanti. Private. Industri reality. Ya industri harus sesuai based on reality gitu kan, biar related. Investasi 10 tahun be like stongs. Goblok anjing. Gue kira gue doang yang ganteng, ternyata Jeffrey Nicole. Diam! Nah, on sih. Diam mulut, diam tangan, diam jari kamu. Santai dulu gak sih kata Nona Flora. Nah kalau gini nih baru nih. Ini seger. Yang gini-gini nih. Gini nih. Oke lah bro ya, sambil meredakan emosi, meredakan komedi, mendingan kita cek ciwi-ciwi gitu. Kenapa ya? Udahlah, nanti lanjutin lagi di video selanjutnya aja bacot-bacotnya. Oke bro, ya kurang lebih sebenarnya thoughts gue ya, semua sah-sah aja. Kita pun nggak tahu kan sebenarnya di balik ini semua tuh ada apa, kita nggak tahu. Dan ngomongin traumanya pun kita nggak tahu, dan ya mendingan cuan aja, ya nggak sih, gitu kan? Ya semua nggak ada salah, nggak ada yang benar lah, gimana pilihan dan gimana mindset. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Jadi ya intinya kaya dah. Diajak wen-wen, selalu bisa isi dompet, selalu ada. Diajak wen-wen, selalu bisa.